viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Kali ini Medi akan membahas kembali daerah administratif khusus yang ada di negara Republik Rakyat Tiongkok. Namanya ialah Hong Kong. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Wilayah Hong Kong menjadi daerah administratif khusus dari negara Tiongkok tepat pada tanggal 1 Juli tahun 1997, di mana hal ini menandai berakhirnya kekuasaan Inggris atas Hong Kong selama 156 tahun. Kebijakan satu negara dua sistem menjadikan wilayah Hong Kong memiliki otonomi yang luas dari pemerintahan Beijing, sehingga secara resmi dikenal sebagai Provinsi Otonomi Khusus Hong Kong. Hong Kong berada di bagian tenggara Tiongkok di muara Sungai Mutiara, sekitar 60 km sebelah timur Makau, yang juga memiliki luas sebesar 2.755 km persegi. Hong Kong terkenal dengan perkembangannya yang pesat, pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Populasi Hong Kong berjumlah 7.494.846 jiwa pada tahun 2024. Dengan etnis Han mendominasi, yakni sebanyak 92% dari populasi. Bahasa resminya ialah bahasa Mandarin tradisional dan bahasa Inggris, sedangkan bahasa daerahnya ialah bahasa Kanton. Agama mayoritas yang ada di Hong Kong adalah agama rakyat Tiongkok dan juga yang tidak beragama yang berjumlah 54,3%. Disusul oleh agama Buddha dan Tao sebanyak 27,9%. Kemudian Kristen Protestan 6,7%, Katolik 5,3%, Islam 4,2%, Hindu 1,4%, dan Sikhisme 0,2%. Ini berdasarkan perhitungan pada tahun 2016 yang lalu ya. Hong Kong juga merupakan nama ibu kota daerah administrasi khusus yang satu ini, di mana dulunya wilayah ini berada di bawah kendali Inggris. Hong Kong baru dikenal secara luas oleh dunia saat Hong Kong diserahkan kepada Britania Raya saat Perang Opium di abad yang ke-19. Sebelumnya pada tahun 1513, pelaut Portugis bernama George Alvarez menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Hong Kong. Dalam perjanjian antara Tiongkok dan Britania Raya di Peking pada tahun 1860, yakni setelah Perang Opium yang kedua, Semenanjung Kowloon dan juga Stonecutters Island diserahkan kepada Britania Raya. Sedangkan New Territories termasuk Pulau Lantau hanya disewakan kepada Britania Raya selama 99 tahun sejak tanggal 1 Juli tahun 1898 dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 1997. Pada saat Perang Dunia Kedua di tahun 1941, Tiongkok dijajah oleh Jepang, termasuk juga wilayah Hong Kong, namun berhasil direbut kembali oleh Inggris pada tahun 1945. Sebagai hasil dari perundingan antara Tiongkok dengan Inggris, Hong Kong diserahkan kembali kepada Republik Rakyat Tiongkok melalui deklarasi bersama Tiongkok Britania pada tahun 1984. Kota ini pun menjadi daerah administratif khusus pertama di Tiongkok melalui asas satu negara dua sistem. Walaupun Hong Kong termasuk ke dalam kedaulatan negara Tiongkok, namun Hong Kong memiliki sebuah bendera regional yang dapat dipergunakan di Hong Kong. Bendera ini rancangannya disetujui pada tanggal 4 April tahun 1990 dan pertama kali dikibarkan tanggal 1 Juli tahun 1997 pada saat upacara penyerahan yang menandai penyerahan kedaulatan wilayah Hong Kong dari Inggris ke Republik Rakyat Tiongkok. Warna merah dipilih sebab bermakna kemeriahan bagi orang Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan sukacita. Bunga Bauhinia blakena atau yang dikenal juga dengan pohon anggrek Hong Kong yang merupakan jenis bunga asli Hong Kong yang menjadi bunga kota serta lambang tradisional Hong Kong. Warna merah dan putih menggambarkan asas politik satu negara dua sistem yang diterapkan di wilayah tersebut. Kelima bintang pada bendera nasional Tiongkok yang mewakili Partai Komunis dan juga keempat golongan Mao Zedong, yakni pekerja proletar, petani, borjuis rendah, dan juga kapitalis, disalin pada kelima kelopak bunga yang ada di tengah-tengah bendera. By the way, viewers, beda wilayah tentu beda kebiasaan maupun aturan ya. Oleh sebab itulah bagi viewers yang tertarik untuk berkunjung ke Hong Kong, paling tidak mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah viewers wajib menyimpan uang kecil. Nah, apabila viewers berbelanja di minimarket dan membeli barang yang harganya hanya 10 Hong Kong dollar dan memberikan uang 500 Hong Kong dollar ke penjual, maka bersiaplah untuk diomelin oleh penjualnya. Sebab mereka enggan menerima uang nominal besar ya.
hanya untuk sebuah barang dengan harga nominal yang kecil. Jadi viewers harus menggunakan uang dengan nominal yang kecil juga. Hal yang kedua yang patut diketahui ialah di Hong Kong serba cepat. Berbeda dengan yang ada di Indonesia, sepertinya Hong Kong terbiasa untuk mengerjakan segala sesuatunya secara cepat. Contohnya saja saat berjalan. Di berbagai sudut kota Hong Kong, kita akan menemukan orang-orang yang berjalan relatif cepat dan tampak terburu-buru, bahkan hanya sekedar berjalan untuk menaiki kapal feri. Jadi, jika kita berjalan terlalu lambat, hal ini bisa membuat orang lain menjadi kesal. Nah, hal yang ketiga ialah menggunakan kamera besar. Pengelola kebanyakan tempat di Hong Kong tidak memperbolehkan orang untuk merekam suasana, pemandangan, dan hal-hal lainnya dengan menggunakan kamera besar. Sementara menggunakan smartphone ataupun kamera digital diperbolehkan di Hong Kong. Yang keempat ialah keamanan di Hong Kong. Keamanan di Hong Kong ini cenderung tinggi dan tingkat kriminalitas di sana sangat rendah. Namun sama halnya saat kita berjalan di kota-kota besar pada umumnya ya inviewers wajib tetap memperhatikan dan menjaga barang bawaan apabila berada di tempat umum. Hal yang kelima ialah jangan meludah sembarangan. Meludah sembarangan merupakan salah satu hal yang menjijikan dan dianggap sebagai salah satu cara penyebaran kuman. Untuk itu, pemerintah Hong Kong melarang warga dan turis untuk meludah sembarangan di area publik. Hal yang keenam ialah jangan menunjuk orang dengan jari telunjuk. Menunjuk orang dengan jari telunjuk mungkin dianggap normal di beberapa negara, namun hal ini tidak berlaku di Hong Kong, sebab hal ini dianggap sebagai perilaku yang kasar. Jadi, gunakanlah tangan terbuka apabila hendak menunjuk seseorang. Nah, viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai wilayah administratif khusus Hong Kong di negara Republik Rakyat Tiongkok. Semoga informasi yang Medi sajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!